Lanjut dari slide sebelumnya mengenai definisi dasar KPI. Pada bagian ini kita akan melihat lebih dalam mengapa instrumen ini dianggap sebagai jantung dari setiap kampanye pemasaran digital. Teman-teman mahasiswa harus memahami bahwa tanpa adanya KPI, sebuah kampanye akan berjalan tanpa arah yang jelas. Bayangkan kita sedang menuangkan anggaran besar ke berbagai kanal, namun kita tidak memiliki indikator valid yang bisa menunjukkan secara objektif apakah strategi tersebut sedang berada di puncak keberhasilan atau justru menunjukkan kelemahan yang fatal. Dengan kata lain, KPI adalah sebuah kompas. Di tengah samudra data digital yang begitu luas, kompas inilah yang memberikan arahan pasti bagi tim pemasaran dalam mengevaluasi kinerja mereka setiap harinya. KPI membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah pesan iklan kita sampai ke orang yang tepat? Apakah biaya yang kita keluarkan sebanding dengan nilai yang didapat? Atau apakah ada bagian dari alur penjualan kita yang mengalami kebocoran? Fungsi kompas ini memungkinkan tim pemasaran untuk berhenti melakukan tebak-tebakan dan mulai melakukan tindakan berdasarkan wawasan data. Ketika KPI menunjukkan angka yang tidak sesuai target, tim bisa langsung mengidentifikasi titik lemah tersebut dan melakukan penyesuaian strategi sebelum anggaran terbuang lebih banyak. Sebaliknya, saat KPI menunjukkan performa positif, kita memiliki dasar yang kuat untuk memperbesar skala kampanye tersebut. Jadi, penguasaan atas KPI bukan hanya soal angka, tapi soal kemampuan kalian dalam mengendalikan arah bisnis menuju kesuksesan yang terencana. Lanjut dari pemahaman kita bahwa KPI adalah kompas strategis. Sekarang pertanyaannya adalah, metrik mana yang harus kita jadikan panduan? Pada slide ini, kita akan mempelajari bahwa mengidentifikasi KPI utama yang relevan dengan strategi pemasaran digital adalah langkah yang sangat krusial. Penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan bisa memiliki fokus yang berbeda, sehingga KPI yang digunakan pun bisa sangat bervariasi tergantung pada tujuan spesifik yang ingin dicapai. Mari kita bedah 3 indikator yang paling sering digunakan di industri saat ini. Pertama, kita memiliki traffic website. Metrik ini menunjukkan jumlah pengunjung yang datang ke situs web Anda dan berfungsi sebagai indikator awal yang sangat akurat untuk mengukur besarnya minat konsumen terhadap brand atau produk yang ditawarkan. Jika trafik tinggi namun penjualan rendah, itu adalah sinyal awal bahwa ada sesuatu yang perlu kita evaluasi pada tahap selanjutnya. Kedua adalah conversion rate atau CR. Jika trafik adalah soal kuantitas, maka conversion rate adalah soal kualitas. Metrik ini memberikan gambaran nyata seberapa efektif kampanye yang kita jalankan dalam mengubah pengunjung menjadi pelanggan atau menghasilkan penjualan yang nyata. CR yang tinggi menunjukkan bahwa pesan iklan dan pengalaman pengguna di website kita sudah berjalan dengan sangat harmonis. Terakhir, metrik yang paling menentukan dari sisi finansial adalah Return on Investment atau ROI. ROI digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang dihasilkan dari setiap investasi pemasaran yang Anda keluarkan. Indikator ini adalah potret efektivitas keseluruhan yang menunjukkan apakah bisnis Anda sedang tumbuh secara sehat atau justru sedang mengalami kerugian. Dengan menguasai ketiga metrik ini, teman-teman mahasiswa akan mampu melakukan analisis performa digital yang tajam dan berbasis hasil nyata. Lanjut dari identifikasi metrik seperti trafik dan konversi, pada slide ini kita akan membedah 3 indikator utama lainnya yang tidak kalah krusial dalam mengukur daya tarik dan efisiensi kampanye digital kita. Memahami ketiga metrik ini akan membantu teman-teman mahasiswa untuk melihat gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana audiens merespon konten yang kita sajikan, serta seberapa mahal biaya yang harus dibayar untuk pertumbuhan bisnis tersebut. Pertama, kita harus memperhatikan click-through rate atau CTR. Metrik ini sangat vital karena mengukur persentase orang yang akhirnya mengklik iklan atau konten Anda setelah mereka melihatnya.
CTR adalah indikator utama dari daya tarik visual dan relevansi pesan Anda. Jika angkanya rendah, itu berarti konten Anda belum cukup kuat untuk memicu rasa penasaran audiens di tengah riuhnya arus informasi digital. Kedua adalah Customer Acquisition Cost atau CAC. Indikator ini menghitung total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh satu pelanggan baru. Di sini kita bicara tentang efisiensi pemasaran yang sesungguhnya. Seorang pemasar yang hebat bukan hanya mereka yang bisa membawa banyak pelanggan, tapi mereka yang bisa melakukannya dengan biaya yang paling optimal agar profitabilitas perusahaan tetap terjaga secara sehat. Terakhir, ada engagement rate yang menjadi tolok ukur interaksi di platform media sosial. Metrik ini menunjukkan tingkat kedekatan atau keterikatan audiens dengan konten Anda melalui aksi seperti like, komen, atau share. Engagement yang tinggi menunjukkan bahwa brand Anda berhasil membangun komunikasi dua arah yang bermakna, bukan sekadar monolog promosi satu arah. Dengan menguasai identifikasi metrik-metrik utama ini, kalian akan memiliki fondasi yang kuat untuk masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana mengaitkan seluruh indikator ini dengan tujuan bisnis yang lebih besar.